Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari, kita mau menaikkan sebuah pujian mengikuti Yesus keputusan. Firman Tuhan pada pagi hari. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu, dan Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan dan mendengarkan firman. Tuhan, ampuni segala dosa kami, ampuni kekurangan kami, ampuni kelemahan kami selama ini Tuhan. Tuhan, berfirman pada kami pada pagi hari ini. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu yang ingin Kau sampaikan buat kami semua, buat jemaat. Kami siap Tuhan menjadi tanah yang subur, kami siap ditaburi benih firman. Kami juga tahu Tuhan, ada kuasa yang ingin mencuri firman-Mu dari kami, mencuri sukacita-Mu dari kami Tuhan. Kami usia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau bertata, Engkau yang berkuasa atas hati, pikiran, penglihatan dan berbeda.
juga jamah-Mu, bibir hamba-Mu dengan api Roh Kudus. Siapa yang hamba-Mu sampaikan adalah kebenaran dari Engkau Tuhan, bukan dari hamba-Mu sendiri. Hamba punya keterbatasan, hamba banyak kekurangan. Sembunyikan hamba di balik otoritas-Mu Tuhan. Karena kita percaya Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau yang bertata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Karena Kau yang punya kerajaan, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita bersyukur buat pagi hari ini bahwa kita masih bisa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Hidup kita tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Hidup kita tidak bisa lepas juga dari keadaan di dunia. Tahu bahwa hari-hari ini kita tidak bisa berkumpul, kita tidak bisa bersama-sama untuk bertatap muka. Tapi hari-hari ini kita masih terhubung dengan media sosial maupun yang lain. Tetapi bukan berarti kita tidak beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kita jauh, kita tetap bisa beriman, kita tetap bisa berkumpul bersama-sama mengundang Tuhan di dalam hidup kita, di dalam apa yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin membagikan sebuah firman Tuhan yang saya beri tema, yaitu iman yang hidup. Mengapa katakan iman yang hidup? Apakah ada iman yang mati? Ada. Karena kalau iman yang hidup, dia pasti akan bertumbuh. Kalau iman itu hidup, dia akan berusaha terus-menerus untuk meningkatkan imannya kepada Tuhan. Iman yang hidup itu membuat dia semakin mempercayai Tuhan dan mempercayai firman-Nya. Kita buka dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allah." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Bapak Ibu Tuhan, di sini ada salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu namanya Thomas, di mana dia ragu akan kebangkitan Yesus. Dia ragu akan apa yang sudah dikatakan Yesus
kepada semua orang, pada pengikutnya, bahkan kepada Thomas sendiri. Seandainya kalau dikisahkan bahwa Yesus tidak menampakkan diri kepada Thomas, mungkin Thomas dia tidak akan beriman lagi, dia tidak akan percaya akan Yesus. Kenapa? Dengan jelas Yesus dikatakan bahwa ketika dia belum mencucukkan jarinya ke dalam tangan Yesus yang sudah dipaku, ke dalam lambung yang ditusuk tombak, maka dia tidak akan percaya. Nah, hari-hari ini mungkin keadaan kita tahu dengan keadaan yang semakin tidak menentu hari-hari ini. Iman kita, saya sering katakan, iman kita sedang diuji. Ujian iman itu untuk meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan, meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Tetapi selain Tuhan menguji kita, apakah benar-benar iman kita hidup di dalam Tuhan? Karena banyak orang menjadi percaya karena dia melihat. Banyak orang menjadi percaya karena dia mengalaminya sendiri, bukan kata orang. Itulah keadaan dunia. Jadi Bapak Ibu dan saudara saya kasih dalam Tuhan, ini membuktikan bahwa iman seseorang, jika dia melihat secara keinginannya, secara nyata, maka kemungkinan besar iman seseorang itu bisa mati, imannya tidak hidup. Mengapa kita memerlukan iman yang hidup di dalam hidup kita sebagai orang percaya kepada Yesus? Karena iman berawal, kita sebagai orang percaya bukan karena kita melihat peristiwa Yesus disalibkan yang menebus dosa kita, bukan karena kita melihat tentang kebangkitan Yesus, bukan karena kita melihat ketika Yesus naik ke surga, tetapi iman kita sebagai orang Kristen karena kita mendengar firman Tuhan. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu sang Tuhan, apa yang membuat iman itu hidup? Yang pertama, yaitu iman timbul dari pendengaran kita. Jadi apa yang kita dengar, mungkin dari seorang hamba Tuhan, yang kita dengar dari keluarga kita tentang firman Tuhan, atau yang kita dengar dari orang lain tentang firman Tuhan, kita bisa mempercayainya. Walaupun mungkin kita tidak bisa melihat secara langsung, tetapi kita punya bukti, ya buktinya adalah firman Tuhan yang kita baca. Buktinya adalah firman Tuhan yang kita renungkan. Buktinya adalah firman Tuhan yang sudah ditulis oleh para rasul, oleh para nabi-nabi yang terdahulu. Tetapi kita tidak bisa melihat secara langsung, tetapi kita hanya mendengar dari pendengaran kita. Itulah iman yang timbul dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita menjadi hidup, bahkan selalu harus hidup di dalam Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Tuhan, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan mempercayai tentang apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Alkitab kita. Kalau kita mempercayai, maka
firman itu harus hidup dalam hidup kita. Itu untuk membuktikan bahwa iman itu hidup karena kita mendengar, karena kita membaca firman Tuhan itu. Walaupun kita tidak mengalami peristiwa-peristiwa yang ada dalam firman Tuhan. Tetapi hari-hari ini firman Tuhan sudah mulai satu persatu mulai digenapi. Kalau kita melihat keadaan dunia hari ini, bahwa di akhir zaman pun akan timbul namanya banyak masalah, banyak bencana. Tetapi apakah iman kita akan mati atau tetap hidup dalam keadaan pencobaan ini, dalam ujian ini? Bersama Tuhan, kalau mungkin kita menghadapi seperti Thomas, bisa saja iman kita menjadi mati karena kita berkata, Tuhan, kenapa Tuhan tidak segera menyingkirkan virus corona? Kenapa Tuhan tidak segera lalukan itu dari negara kami? Atau mungkin kita menyalahkan orang lain, atau kita menghujat orang lain. Hari-hari ini banyak orang menyalahkan orang lain. Tapi bangsa Tuhan, kita belajar. Saya mulai belajar bahwa Tuhan ingin hidup kita tetap menjadi berkat. Karena iman yang timbul dari pendengaran kita, maka kita bisa melakukannya. Ada contoh, ada teladan dalam firman Tuhan, sehingga iman kita hidup. Mengapa iman kita harus hidup? Karena firman Tuhan adalah sumbernya. Kita coba lihat di dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, Bapak Ibu Tuhan, di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17 ini dengan jelas bahwa apa yang kita percayai itulah yang menjadi kekuatan Allah. Kenapa dikatakan menjadi kekuatan Allah? Karena ketika kita percaya akan berita kebenaran firman Tuhan, yaitu Injil, itulah yang menyelamatkan hidup kita. Karena melalui penebusan Yesus di kayu salib, dengan Yesus bangkit dari kubur, Dia sudah menang atas maut. Dia sudah menebus dosa dan Dia memberikan jaminan keselamatan buat kita sebagai orang percaya. Karena Injil dalam firman Tuhan di dalam Alkitab kita yang percaya, disitulah ada kebenaran dari Allah. Walaupun kita tahu dalam firman Tuhan kenapa ada yang perbuatan dosa kok ditulis. Itu untuk menunjukkan, itu untuk membuktikan bahwa supaya kita diingatkan, supaya kita berhati-hati. Kita untuk melakukan segala sesuatu harus mempertimbangkan apakah itu perbuatan yang salah ataukah sudah sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, kan dengan jelas di dalam Roma ini bahwa orang benar itu hidup oleh iman. Jadi kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, iman itu timbul dari pendengaran. Kita sudah mendengarkan, membaca firman Tuhan, harusnya hidup kita semakin mendekat kepada Tuhan. Seharusnya hidup kita sebagai orang percaya, kita semakin mempercayai akan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku kasihan Tuhan, mungkin saat-saat ini adalah saat-saat yang sulit. Mungkin orang berkata,
yang bepergian saja, yang tidak bepergian saja, mereka bisa terkena virus corona. Atau yang kita yang bepergian aja, kenapa tidak boleh bepergian supaya kita tidak terkena virus corona? Bapak Ibu Saudara, memang betul bahwa manusia tidak kebal dari apapun di dunia ini. Tetapi tentunya seperti katakan, kita juga harus tetap berjaga-jaga di dalam Tuhan. Ini mungkin hanya awal. Hari-hari ini mungkin awal di mana kita diingatkan oleh Tuhan. Kita mungkin hanya saat ini dilarang beribadah di gereja. Saat ini mungkin kita dilarang untuk bersekutu bersama-sama di gereja, berdoa bersama-sama di gereja untuk mencegah virus corona. Mungkin pada saatnya nanti bisa saja apa yang sudah difirmankan Tuhan, bahwa semua tidak boleh beribadah dimanapun kita berada. Inilah hal yang akan terjadi. Mungkin di rumah ketika kita bersekutu, kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, itu sudah tidak diperbolehkan. Bahkan mungkin Alkitab kita dan lain sebagainya yang kita miliki, yang ada Alkitabnya mungkin dirampas. Tetapi apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita baca, kita bisa mengingatnya dan kita tetap dapat melakukannya dalam kehidupan kita sebagai perenungan dalam hidup kita. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, makanya kenapa iman timbul dari pendengaran? Karena ketika kita mendengar berulang-ulang tentang firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan berulang-ulang, maka kita bisa semakin kuat di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan yang menyelamatkan kita. Karena iman kita yang menyelamatkan kita, bukan karena kita dibenarkan dari diri kita sendiri, tetapi karena iman percaya kita kepada Tuhan. Bahkan di sini katakan di dalam Roma tadi, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang-orang Yunani. Hal ini terjadi kepada orang-orang Yahudi dengan berbagai macam bahasa yang pertama kali ketika peristiwa Pentakosta. Mungkin nanti akan saya bahas di dalam peristiwa Pentakosta. Inilah mengapa dikatakan pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang-orang Yunani, orang-orang yang di luar orang-orang Yahudi, orang-orang di luar orang-orang pilihan Tuhan. Baik Tuhan, inilah yang sebenarnya membuat hidup kita seharusnya semakin percaya kepada Tuhan. Kita lihat kembali yaitu di dalam kitab Ibrani, yaitu Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-34. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 32 dan ayat 34. Mengapa dikatakan melalui pendengaran kita? Dan ini pun terjadi dalam kehidupan kita mungkin sehari-hari. Demikian firman Tuhan, Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 34. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Bapak Ibu dan Saudara, kasihlah Tuhan. Di sini dikatakan bahwa kita harus mengingat masa lalu kita. Yaitu mungkin sebelum kita menerima Yesus dan ketika kita sesudah menerima Yesus, yaitu menerima terang dari Tuhan. Kita akan mengalami dikatakan banyak penderitaan. Jadi ketika kita mengambil keputusan dalam hidup kita untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan hal yang mudah.
Karena banyak tantangan, banyak rintangan yang menghambat iman kita, membuat bisa iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, atau iman kita mati di dalam iman kita mati. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita banyak akan mengalami banyak penderitaan, bahkan bukan ketika itulah menjadi perjuangan iman kita untuk percaya kepada Tuhan. Seperti saya gambarkan, ketika pertama kali biasanya orang dibaptis, itu akan banyak rintangan dalam hidupnya, akan banyak tantangan apakah dia bisa menang dalam imannya atau tidak. Terutama mungkin orang yang sudah lama dibaptis, sudah bertahun-tahun, sebenarnya rintangannya pun sama, banyak tantangan, hambatan. Namun apakah iman kita bisa bertahan di dalam iman kita mengakui firman Tuhan dalam hidup kita atau tidak? Bapak Yesus Tuhan, kan di sini katakan bahwa kita dijadikan tontonan certaan dan penderitaan saat ini. Mungkin ketika terjadi hal yaitu virus corona hari-hari ini, mungkin masih banyak orang yang percaya berkumpul dengan keluarganya, dengan teman-temannya untuk berdoa, saling mendoakan, saling menguatkan. Mungkin ada yang secara berkumpul secara langsung. Banyak orang menghina ketika mungkin terjadi hal itu terkena kepada kita. Banyak yang menghina ketika kita mengalami penyakit tersebut. Dicerca, dihina, bahkan mungkin dijatuhkan dan dikata-katai dan lain sebagainya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan adalah hakimnya, bukan diri kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan dan saudara dikasihi Tuhan. Makanya kenapa iman itu harus timbul dari pendengaran kita. Ketika kita sudah mendengarkan kabar baik, kabar terang yang kita sudah terima, iman kita harus dipupuk, iman kita harus semakin ditumbuhkan, iman kita harus semakin dikuatkan melalui membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bukan hanya ketika kita mendengarkan firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan, tetapi kita juga bisa membacanya sendiri di rumah, dengan keluarga, dengan anak-anak kita, dengan saudara dan sesama kita di lingkungan kita. Ini yang harus kita lakukan. Bapak Tuhan, itu yang pertama. Atau yang kedua, atau yang terakhir, iman menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu, walaupun Thomas dia tidak terlalu meyakini, dalam Yohanes tadi dikatakan dia tidak percaya sebelum dia mencucukkan tangannya ke dalam tangan Yesus yang terpaku dan lambung Yesus yang ditikam oleh tombak. Tetapi dia masih punya harapan. Dia masih berharap kepada Tuhan bahwa dia bertemu dengan Tuhan, sehingga dia meyakini bahwa Yesus hidup. Makanya Yesus berkata, karena engkau telah melihat, di ayat 29, Yohanes 20 ayat 29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Makanya di ayat 29 bagaimana, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi Thomas, dia berharap dia bisa bertemu dengan Tuhan, dia mencucukkan tangannya, dia bisa mencucukkan jarinya juga ke lambung Yesus. Dia berharap, walaupun dikatakan imannya kurang percaya. Dia salah satu murid Yesus, dia sudah melihat apa yang dikatakan Yesus, apa yang diajarkan Yesus, baik tentang kematiannya, baik tentang kebangkitannya dari antara orang mati. Tetapi Thomas ini masih meragukan apa yang Yesus katakan. Tetapi saya yakin Thomas ini memiliki harapan kepada Tuhan, bahwa dia bisa bertemu dengan Tuhan untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh
Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Tuhan, kenapa iman menimbulkan pengharapan? Kita buka dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Kita selalu berharap, kita belum melihat apa yang sedang kita harapkan, tetapi kita selalu berharap. Dan apa yang tidak kita lihat itu kita harapkan terus-menerus. Itulah iman, terutama mengenai janji Tuhan, mengenai hidup kami. Tetapi apa yang terjadi dalam penderitaan ini sudah ada dalam firman Tuhan, dan itu harus terjadi. Dan itu harus itu harus digenapi dalam hidup setiap orang percaya. Tetapi kita punya pengharapan. Harapan kita adalah iman kita tetap tumbuh, iman kita tetap hidup, iman kita tetap selalu berharap kepada Tuhan mengenai kedatangan Tuhan kedua kali. Harapan kita adalah ketika kita mati, kita dapat bersama-sama Tuhan di sana, di tempat yang kudus, yang permanen. Bahkan ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru, kita ada di sana bersama-sama dengan Tuhan. Inilah harapan kita. Awalnya kita tidak punya harapan karena ketika kita dalam dosa, kita mendapatkan hukuman. Bahwa ketika kita di dalam dosa, kita tidak memperoleh jaminan hidup kekal. Ketika kita di dalam dosa, kita tidak memperoleh keselamatan. Tetapi ketika Yesus mati dan bangkit, kita punya harapan. Karena dosa kita sudah dihapuskan. Bukan karena kekuatan kita bisa menghapuskan dosa. Bukan karena kebaikan kita dihapuskan dosa kita. Bukan karena tingkah laku yang ada dalam diri kita dihapuskan dosanya dan kita memperoleh keselamatan. Dan kita memperoleh jaminan hidup kekal. Tetapi karena kasih karunia Tuhan. Dan harapan kita tidak putus-putusnya sampai hari ini. Demikian juga sampai hari ini kita tidak pernah putus untuk berdoa dan berharap pada Tuhan supaya Tuhan melalukan penyakit atau wabah pandemi virus COVID-19 atau Corona sampai hari ini. Kita ingin segera bangsa kita dibebaskan dari virus itu. Tetapi bagus Tuhan. Tapi kita harus ingat bahwa jika hal itu terjadi dan itu kehendak Tuhan, itu supaya kita semakin bertekun di dalam Tuhan. Sehingga harapan kita tidak pernah putus-putusnya untuk berharap dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Tuhan dan saudara dikasih Tuhan. Mungkin sampai hari ini kita masih bisa bertemu, berkomunikasi melalui yang saya katakan tadi, media sosial dan lain sebagainya. Tetapi janganlah putus harapan dalam hidup kita. Bapak Tuhan, selain dalam Ibrani 11 ayat 1 tadi, kita kembali ke Ibrani pasal yang ke-10 ayat. Kita masuk ke ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39. Mengapa kita punya harapan? Mengapa kita memiliki harapan kepada Tuhan dengan iman kita? Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 sampai 39, demikian firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaan, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu.
Ayat 37 dikatakan seperti ini. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia akan datang. Sudah ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Bapak Ibu Sang Tuhan dan saudara kasih Tuhan, di ayat 35 sampai 39 ini tegas bahwa ketika kita punya kepercayaan kepada Tuhan, kita punya iman, kita punya pengharapan pada Tuhan, dikatakan supaya kita jangan melepaskan itu bagaimanapun keadaan hidup kita, bagaimanapun keadaan dunia ini, bagaimanapun keadaan yang sedang terjadi. Karena dikatakan bahwa Tuhan sudah menyiapkan bagi kita upah yang besar, yaitu hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena itulah perlu ketekunan, perlu kesetiaan dalam hidup kita mengikut Tuhan. Perlu supaya iman kita tidak goyah, kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan saat ini. Karena dengan jelas di ayat 37 dan sampai 38 di situ katakan bahwa sedikit, bahkan sedikit waktu lagi. Kita memang tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan akan datang. Tidak ada seorang pun yang tahu Yesus datang kedua kali itu kapan. Tetapi Bapak Ibu dan saudara sekalian Tuhan, bahwa ketika Tuhan akan datang kedua kali, Dia dikatakan tidak menangguhkan kedatangannya. Sehingga kita sebagai orang percaya dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi kalau kita berkata, oh saya percaya pada Yesus, akan kebenaran firman Tuhan, apa yang disampaikan firman Tuhan dalam apa yang saya baca dalam firman Tuhan, dan kita meyakini itu dengan kuat, dengan teguh, maka itulah yang menyelamatkan kita. Itulah yang kita memperoleh jaminan hidup kekal. Tetapi dikatakan apabila yang mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi orang-orang yang meninggalkan Tuhan, orang-orang yang meninggalkan iman percayanya kepada Yesus, orang-orang yang tidak percaya Yesus sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus dosa manusia, untuk melepaskan manusia dari hukuman dosa yaitu maut. Nah, dikatakan aku tidak berkenan, Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Jadi kalau kita sampai kita mengundurkan diri, kita tidak percaya kepada Tuhan akan firman Tuhan, maka Tuhan tidak berkenan atas hidup kita. Yang dikatakan bahwa orang yang mengundurkan diri dan binasa. Jadi kalau kita mengundurkan diri, kita tidak percaya, kita menghujat Tuhan, bahkan mungkin kita menjadi antikris, maka dikatakan kita akan binasa. Tetapi ketika kita tetap percaya dengan iman kita tetap berpegang teguh akan firman Tuhan, kita tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka jaminannya adalah hidup dalam hidup kita, yaitu hidup kekal. Bapak Ibu Sang Tuhan, itulah iman yang menuntun kita kepada pengharapan kita, yaitu kepada pengharapan akan hidup kekal, yaitu percaya kepada Yesus. Bapak Sang Tuhan, mungkin saat ini adalah saat-saat yang sulit buat kita. Mungkin saat-saat ini bukan saat-saat yang mudah buat kita. Tetapi Bapak Sang Tuhan, tetaplah iman kita tetap hidup di dalam Tuhan, yaitu dengan kita rajin membaca firman Tuhan, kita merenungkannya, kita saling mendengarkan satu sama lain atau membaca bergantian, supaya iman kita semakin bertumbuh. Dan pertumbuhan itulah yang membuat kita
memiliki pengharapan di dalam iman kita kepada Yesus. Karena kalau kita tidak menimbulkan iman kita, kita tidak selalu percayakan apa yang kita baca, kita renungkan, apa yang kita percaya sampai hari ini, maka dikatakan kalau kita menjadi orang-orang yang mengundurkan diri, kita menganggap enteng firman Tuhan hari-hari ini. Mungkin kita seperti bisa digambarkan dalam firman Tuhan, kita sama seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kita tidak mempersiapkan apa-apa, kita hanya bermain-main ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita hanya bermain-main ketika kita merenungkan firman Tuhan. Seolah-olah firman Tuhan itu hanya cerita, hanya dongeng. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan supaya iman kita hidup, supaya iman pengharapan kita harus menyiapkan hidup kita untuk kita bisa mendengar selalu firman Tuhan, supaya iman kita bisa hidup dan kita tetap punya pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus sampai kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan dan saudaraku kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya akan perpanjangkan firman Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau bersaat teduh sejenak untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum saya berdoa buat firman Tuhan, kita mau merenungkannya firman Tuhan ini. Kita bersaat teduh dan kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Seakan kita akan naikkan ujian tadi kembali, yaitu mengikut Yesus keputusan. Kutak ikar, lalu kita akan berdoa buat firman Tuhan. Dan saya nanti akan menyampaikan pengumuman-pengumuman selanjutnya. Baik, santun. Kita naikkan sebuah pujian mengikut Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur
Pagi hari ini, Tuhan, Engkau masih menyertai kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan buat firman. Kau sudah memimpin Tuhan kepada kami saat petang ini Tuhan. Kiranya firman terma dalam hati kami, ajar kepada kami supaya iman kami tetap hidup di dalam Engkau. Tuhan, iman bukan karena penglihatan dari kami, bukan apa yang kami lihat saat ini Tuhan, tetapi apa yang kami dengar melalui firman. Kau harus timbul dalam hati kami Tuhan. Iman juga Tuhan menjadi pengharapan kami kepada Engkau mengenai kehidupan kekal. Iman pengharapan kami akan penghapusan dosa-Mu Tuhan atas hidup kami. Engkau melepaskan kami dari dosa-dosa kami dan hukuman dosa yang mahal. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni segala dosa kami, kekurangan kami, jamah hidup kami. Tuhan, juga kiranya firman-Mu termateri dalam hati kami dan hidup kami, dan melakukan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Di hari-hari yang semakin sulit saat ini, di mana Tuhan, hari-hari ini kami dibatasi Tuhan untuk beribadah di rumah-Mu, tapi kami tetap masih bisa beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Yesus, terima kasih buat firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, dan Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu yang apa yang kami baca, yang kami renungkan setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah berbicara, berperan terus Tuhan dalam hidup kami, dalam apa yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur pada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian Tuhan, mungkin hari-hari ini kita masih tidak bisa berkumpul di gereja kita, tetapi kita selalu saling mendoakan satu dengan yang lain, dan doakan kami, dan doakan juga untuk keluarga kami yang mungkin saat ini kurang sehat. Mungkin hari-hari ini kami tidak bisa bertemu dengan Bapak Ibu karena dengan kondisi tubuh kami, dan mungkin kami saat ini seperti orang yang sedang kena flu. Jadi kami mohon maaf, kami tidak bisa mengunjungi Bapak Ibu dan saudara Tuhan di rumah masing-masing, tapi mungkin akan kami kabari melalui WA maupun WA grup Gereja Peter Maslawi, maupun melalui telepon maupun hal yang lain. Itu mungkin dapat kami sampaikan. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa syafaat terlebih dahulu buat bangsa negara kita. Kita mau berdoa syafaat buat tenaga medis. Kita mau berdoa syafaat buat gereja kita di tempat ini. Kita mau naikkan sebuah pujian. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima
Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami berdoa sahabat terlebih dahulu buat bangsa negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami, untuk Bapak Presiden Jokowi dan Wakil dan menteri-menteri dan staf-stafnya Tuhan, Kau berkati mereka. Kau berikan hikmat marifat kepada mereka Tuhan, untuk menghadapi virus corona yang semakin banyak korban jiwanya Tuhan. Kau berkati Tuhan dan berikan kesehatan kepada mereka dan juga menteri-menteri dan untuk orang-orang yang menanganinya. Kiranya Kau menyertai dan berikan kesehatan. Juga tidak lupa kami berdoa untuk tenaga medis yang ada Tuhan. Kau berkati mereka, lindungi mereka, jagai mereka, jauhkan mereka dari segala penyakit yang sedang mereka tangani, terutama COVID-19 atau Corona Tuhan. Di mana juga banyak tenaga medis yang sudah terkena karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ada orang-orang yang tidak berani jujur ya Yesus. Tuhan, Kau lindungi mereka, Kau sembuhkan mereka dengan kuasa darah-Mu Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kau sembuhkan. Kau lindungi mereka, jagai mereka Tuhan dengan kasih dengan kuasa-Mu Yesus. Ampuni orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam pandemi Corona COVID-19 ini. Tuhan, ampuni segala dosa mereka. Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami. Kiranya Tuhan pandemi COVID-19 atau Corona ini Tuhan kiranya cepat berlalu buat terhadap bangsa negara kami. Dan kiranya jumlah yang terkena semakin sedikit Tuhan, bukan semakin bertambah banyak. Kami minta belas kasihan, kami memberanikan diri menghadap tata-Mu, kami memberanikan diri Tuhan menghadap kuasa-Mu, menghadap-Mu ya Bapa. Ampuni dosa bangsa kami, ampuni dosa-dosa kami. Mungkin karena ini perbuatan-perbuatan apa yang sudah kami lakukan Tuhan, karena berdosa padanya. Yesus, kiranya Tuhan campur tangan, Kau pulihkan, Kau sembuhkan setiap orang yang terkena Tuhan. Pulihkan, sembuhkan secara total ya Bapa, dan tidak terkena virus corona ini kembali. Terima kasih Yesus, terima kasih. Juga dilakukan berdoa untuk Jawa Tengah, untuk Gubernur Jawa Tengah, Bupati Tegal, dan camat, RT, RW, kelurahan, semuanya Tuhan, para pemimpin-pemimpin daerah kami masing-masing. Juga berikan hikmat marifat kepada mereka dalam menangani virus ini ya Bapak. Juga berikan kesehatan kepada mereka Tuhan, supaya mereka tetap fit, mereka tetap kuat dalam memimpin pemerintah, dalam melakukan kebijaksanaan yang ada. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami berharap pada Engkau ya Tuhan, karena kami tahu Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami tidak lupa berdoa untuk TNI Polri yang menjaga keamanan bangsa kami. Berikan kekuatan kesehatan juga mereka yang ikut serta dalam menangani virus corona ini, Bapak. Kau berikan kekuatan kesehatan mereka Tuhan dalam menjaga keamanan, karena banyak orang-orang yang mencari kesempatan dengan berbagai macam alasan, karena ekonomi, karena mereka tidak memiliki pekerjaan, karena kesulitan Tuhan keuangan dan lain sebagainya. Kecampur tangan Tuhan juga setiap anak, setiap orang-orang Tuhan tetap lindungi dan berkati mereka Tuhan. Juga ampuni orang-orang yang memusuhi kami, yang menghina nama-Mu. Ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus, ampunilah dosa-dosa bangsa kami. Ampuni orang-orang yang menghina nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Kau berkati juga setiap anak-anak-Mu, berkati setiap kehidupan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka dalam pendidikan mereka, berkati dalam pekerjaan mereka, dalam
Berkati dulu apa yang mereka lakukan, Yesus. Kami percaya karena itu ada Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang imannya lemah kuatkan, yang mundur dari Engkau ingatkan mereka kembali. Bahwa kasih-Mu tidak pernah meninggalkan mereka sedetik. Bahwa Engkau selalu menyertai mereka. Di lupa berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, hamba-hamba-Mu dimana mereka berada. Kau lindungi, jagai mereka yang sakit karena virus corona ini, kiranya Kau jamah sembuhkan dengan kuasa darah-Mu. Kami masih percaya itu pengharapan kami. Kami percaya mujizat-Mu tidak pernah berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Tunjukkanlah kasih-Mu Tuhan, belas kasihan kepada kami. Sekali lagi kami mau memberanikan diri menghadap kuat tahta-Mu, menghadap hadirat, menghadap Engkau. Ampuni bangsa kami, ampuni kami semua, ampuni apa yang sudah kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak urusan Tuhan, angkatan bagus sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus Kristus memandangkan wajahnya dan memancarkan wajahnya kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus Kristus menjadikan Bapak, kiranya Tuhan Yesus Kristus menjadikan Bapak Ibu kepala bukan ekor. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus melindungi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu sekalian dan menjadikan Bapak Ibu berkat. Kemarin Bapak Ibu dan saudara melangkah berkati kemuliaan mengalir. Dan apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian dibuangnya karena kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus melindungi kita melalui kota bentengnya dan menyelamatkan kita dan mengangkat kita di atas gunung batunya, juru keselamatan kita. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera dalam keluarga kita, rumah tangga kita, dan kepada anak-anak kita. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang sampai Tuhan Yesus menyebut kita sebagai saleh-salehnya. Maranatha, kedatangan Tuhan kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena yang kerajaan, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.